Tradisi komunikasi memiliki 7 tradisi, yaitu sibernetik, semiotik, fenomenologikal, kritikal, sosio-psikologikal, dan sosiokultural. Tradisi sibernetik dapat digunakan dalam topik individu, hubungan interpersonal, media, organisasi, dan masyarakat. Tradisi sibernetik disebut juga sistem variabel yang saling mempengaruhi dan mengendalikan karakter dari keseluruhan sistem, seperti ide-ide dari teori sistem yaitu koheren dan konsisten yang memiliki dampak besar di bidang komunikasi. Dalam tradisi sibernetik terdapat teori-teori yang menawarkan perspektif yang luas mengenai proses berbagai variasi seperti proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Beberapa varian yang terdapat pada tradisi sibernetik yaitu yang pertama, Basic System Theory, yaitu format dasar yang menggambarkan sebuah struktur nyata dan bisa dianalisis. Yang kedua, General System Theory, yaitu sistem yang menggunakan prinsip dan dapat dilihat proses terjadinya sesuatu pada bidang yang berbeda menjadi selaras satu sama lain. Yang ketiga, Second Order Cybernetic, dikembangkan sebagai sebuah alternatif dari dua tradisi sibernetik sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai teori motivasi dan gaya manajerial akan dijelaskan oleh teman saya, Clarissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi dan gaya manajerial. Dalam teori motivasi, terdapat beberapa ahli yang turut membahas teori ini. Salah satunya adalah Umar dan Tafi, yang mengatakan bahwa motivasi merupakan faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan kerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu juga, terdapat teori menurut Abraham Maslow, mengatakan bahwa dalam diri semua manusia terdapat 5 jenjang kebutuhan. Selanjutnya ada 5 jenjang kebutuhan menurut Abraham Maslow. 1. Fisiologis, kedua keamanan, ketiga sosial, keempat penghargaan, kelima aktualisasi diri, dan penjelasannya. Berikutnya, menurut Tip Jono dalam Tampi tahun 2014, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, menurut Hersey, gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku atau kata-kata dan tindakan-tindakan dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya, Robbins dalam tahun 2006 dalam Tapi 2014 mengidentifikasi terdapat 4 jenis gaya kepemimpinan. Di antaranya, pertama, ada gaya kepemimpinan karismatik. Para pengikut terpacu pada kemampuan kepemimpinan yang hebat, terutama saat mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang mampu mengarahkan atau memotivasi para pengikutnya menuju ke arah target dan tujuan yang telah ditetapkan dengan perjelas peran dan tugas masing-masing. Ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional menaruh perhatiannya pada kebutuhan dan hal-hal terkait pengembangan masing-masing pengikutnya dan ingin mengubah kesadaran mereka. Keempat, gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan visioner merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan dalam menciptakan dan menggambarkan visi yang realistis, kredibel. Selanjutnya, saya akan membahas artikel pertama, yaitu berjudul Pengaruh Kebijakan WFH terhadap Tingkat Produktivitas Pekerja selama masa pandemi COVID-19 yang memiliki keterkaitan dengan teori motivasi oleh Abraham Maslow. Kaitannya dengan artikel ini adalah WFH mendorong semangat karyawan dalam melakukan produktivitas kerja walaupun dilakukan dari rumah, dan karyawan yang melakukan pekerjaan dari rumah diperkirakan lebih memiliki banyak waktu dan fokus pada pekerjaannya sehingga dapat mencapai target yang diinginkan, serta produktivitas kerja akan lebih meningkat. Menurut Susanti dalam Kompasiana.com, WFH memiliki 5 faktor keberhasilan, yaitu yang pertama, konsep perencanaan sistem kerja menjadi lebih terarah. Yang kedua, memperkuat sistem komunikasi. Yang ketiga, pengadaan training manager. Yang keempat, sosialisasi sistem alur penerapan kerja dari WFH. Dan yang kelima, evaluasi sistem efektivitas penerapan kerja dari rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel menggunakan teori manajerial. Dikutip dari artikel suara.com yang berjudul "Tidak hanya menguntungkan karyawan, work from home juga bermanfaat untuk perusahaan loh." Artikel ini berhubungan dengan teori gaya manajerial, yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi perusahaan yang biasanya para petinggi perusahaan ini mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Biasanya, para petinggi-petinggi perusahaan menggunakan gaya kepemimpinan yang salah satunya yang mereka pakai adalah gaya kepemimpinan visioner. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan visioner ini? Gaya kepemimpinan visioner ini berfungsi untuk menciptakan visi misi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi untuk tumbuh dan membaik, serta memaksimalkan kinerja pada para karyawan perusahaan. Pada artikel suara.com dijelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan yaitu mereka membangun sistem kerja remote, di mana sistem kerja ini memudahkan sumber daya mereka untuk tetap bisa melakukan pekerjaannya walaupun tidak harus datang ke kantor. Kelebihan sistem kerja remote ini adalah fleksibel dan dapat membuat karyawan bekerja dari rumah. Sistem kerja remote ini atau work from home (WFH) dapat meningkatkan keterampilan, meningkatkan produktivitas selama kita di rumah, meningkatkan kredibilitas, dan serta manajemen waktu yang baik. Kebijakan yang diambil oleh para petinggi perusahaan ini menurut saya dan teman-teman kelompok juga sangat tepat dilakukan karena ia memikirkan masa depan perusahaan yang harus tetap tumbuh dan berjalan dengan baik walaupun diserang pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis teori penstrukturan adaptif yang merupakan teori yang mengambil pemikiran bahwa aturan secara berkesinambungan menyediakan tata cara dan batasan bagi perilaku kelompok dengan menjalankan peraturan berdasarkan harapan sebelumnya. Teori ini mengambil nama struktur adaptif karena anggota kelompoknya secara sengaja menyesuaikan aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Struktur dalam teori penstrukturan adaptif ini berasal dari kelompok yang mencakup jaringan, aturan, dan sumber daya yang digunakan oleh anggota-anggotanya dalam membuat keputusan mengenai perilaku komunikasi. Penstrukturan dalam kelompok dideskripsikan sebagai proses di mana sistem diproduksi dan direproduksi melalui pemakaian aturan dan sumber daya oleh anggota-anggota. Menurut West dan Turner, aturan dalam teori penstrukturan adaptif dipahami sebagai rutinitas umum yang diikuti organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya, sementara sumber daya merujuk pada kekuasaan yang dibawa oleh anggota ke dalam kelompok atau organisasi, sehingga kekuasaan dalam teori ini dipandang memiliki sumber daya, karena kekuasaan yang dimiliki oleh anggota organisasi ini memiliki pengaruh menuntun individu untuk melakukan suatu tindakan atau memulai perubahan. Untuk memahami teori penstrukturan adaptif, ada beberapa asumsi dasar yang mengarahkan teori ini, antara lain: 1. Kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya. 2. Aturan komunikasi berfungsi baik sebagai medium maupun untuk hasil akhir dari interaksi. 3. Struktur kekuasaan ada di dalam organisasi dan menuntun proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai bagaimana untuk mencapai tujuan dengan cara yang terbaik. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Eran Fariza. Saya akan menganalisis artikel menggunakan teori adaptif struktural. Pada artikel dari Kompasiana.com yang berjudul "Pengaruh kebijakan work from home terhadap tingkat produktivitas kerja selama masa pandemi COVID-19". Pada artikel tersebut memiliki kaitan dengan teori adaptif struktural, karena di dalam teori adaptif struktural dijelaskan jika anggota kelompok secara sengaja menyesuaikan aturan dan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Lalu, pada artikel yang akan dianalisis berisikan tentang kebijakan work from home yang dijelaskan di dalamnya bahwa WFH sendiri merupakan kebijakan dari pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Pada teori itu juga dijelaskan jika teori adaptif struktural adalah untuk membuat kelompok sadar akan aturan dan sumber daya
yang kelompok gunakan sehingga kelompok tersebut dapat memiliki kontrol yang lebih besar atas apa yang mereka lakukan di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori integrasi informasi. Martin Feyerabend mengemukakan tentang teori integrasi informasi yang berisikan pengorganisasian pesan atau informasi. Teori ini memiliki 3 komponen utama, yaitu informasi, orang, dan sikap. Merujuk pada teori ini, Feyerabend dalam Little John mengemukakan bahwa semua informasi mempunyai kekuatan potensial yang dapat mempengaruhi seseorang untuk memiliki sikap tertentu. Sikap dianggap sebagai sebuah akumulasi dari informasi mengenai orang, objek, situasi, atau pengalaman yang pun memiliki korelasi dengan keyakinan seseorang, sehingga sikap dapat menyebabkan seseorang memperoleh perilaku tambahan terhadap suatu objek. Besar tidaknya pengaruh tersebut tergantung pada 2 hal, yaitu valensi dan bobot penilaian. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah valensi atau tujuan. Valensi atau tujuan artinya seberapa besar kemampuan suatu informasi dapat mendukung keyakinan seseorang. Apabila suatu informasi mampu mendukung kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, informasi dikatakan sebagai informasi yang positif. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah bobot penilaian. Bobot penilaian artinya seberapa besar tingkat kredibilitas suatu informasi mampu mempengaruhi seseorang. Apabila seseorang melihat informasi sebagai suatu kebenaran, akan timbul penilaian tinggi terhadap informasi tersebut. Sebagai tambahan, menurut teori integrasi informasi ini, adanya akumulasi informasi yang diserap oleh seseorang dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi dapat mengubah derajat kepercayaan seseorang terhadap suatu objek. Yang kedua, informasi dapat mengubah tingkat kredibilitas kepercayaan yang telah ada pada diri seseorang sebelumnya. Yang ketiga, informasi dapat menambah kepercayaan baru yang telah ada dalam struktur sikap. Selanjutnya, analisis artikel menggunakan teori integrasi informasi. Situasi krisis merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi pada suatu organisasi maupun perusahaan. Krisis terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga krisis tidak dapat dihindari. Berkaitan dengan situasi krisis pada saat ini, yaitu tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dramatis pada organisasi sosial maupun kerja di berbagai negara di dunia. COVID-19 membuat sebagian masyarakat tinggal dan beraktivitas di rumah, tidak terkecuali pada dunia usaha, yang pada akhirnya menerapkan konsep work from home atau disingkat sebagai WFH bagi pegawainya. Kebijakan ini merupakan upaya bersama serta menjadi kontribusi perusahaan untuk menekan risiko penyebaran maupun penularan virus corona. Tentunya kebijakan ini tidak dibuat untuk sia-sia saja, melainkan terdapat manfaat di dalamnya, tidak terkecuali untuk perusahaan dan karyawan. Pada artikel yang sudah kami pilih, kedua artikel tersebut menjelaskan mengenai kebijakan tentang WFH serta manfaatnya bagi perusahaan dan karyawan. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori integrasi informasi yang dijelaskan bahwa WFH memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu biaya operasional, biaya perusahaan seperti biaya sewa, itu menurun. Pada teori ini, sebagai praktisi public relation, kita mengarahkan publik internal atau karyawan terhadap informasi tentang kebijakan WFH ini untuk tetap menjaga produktivitas. Kemudian merujuk pada 3 komponen utama pada teori integrasi informasi, yang mana terdiri dari informasi, person atau orang,
dan sikap atau attitude. Informasi yang diberikan oleh perusahaan mengenai kebijakan work from home yang menjadi sistem kerja baru bagi sebagian karyawan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian komponen person atau orang, yaitu seluruh karyawan pada perusahaan yang menerapkan sistem kerja baru atau WFH. Sedangkan komponen sikap atau attitude, yaitu sikap atau perilaku karyawan setelah menerima informasi mengenai kebijakan tentang WFH. Jadi, secara sederhananya, teori integrasi informasi menjelaskan bagaimana seseorang mengorganisasi pesan dan informasi, serta menerangkan bahwa untuk membentuk sikap seseorang harus dipadukan dengan informasi yang benar dan memiliki tujuan untuk mendukung keyakinan seseorang. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel pengaruh kebijakan work from home atau WFH terhadap produktivitas pekerja selama masa pandemi COVID-19 ini. Teori motivasi dalam penelitian ini merujuk pada teori Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia dikendalikan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Karyawan yang melakukan pekerjaan dari rumah lebih banyak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaannya agar mereka lebih fokus ketika berada di rumah, agar target yang mereka ingin agar bisa tercapai, serta selain itu produktivitas mereka akan lebih meningkat. Teori adaptif struktural adalah teori yang digunakan untuk membuat kelompok sadar akan aturan dan sumber daya yang kelompok akan gunakan, sehingga kelompok tersebut dapat memiliki kontrol yang lebih besar. Dapat dipahami bahwa kebijakan WFH merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menekan masifnya kasus pandemi COVID-19. Teori integrasi informasi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengorganisasi sebuah pesan dan informasi serta menerapkan bahwa untuk membentuk sikap seseorang harus dipadukan dengan informasi yang benar dan memiliki tujuan. Selanjutnya Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan sistem perencanaan kerja terarah, sosialisasi sistem alur penerapan WFH, dan evaluasi sistem efektivitas penerapan WFH. Hal ini dikarenakan agar produktivitas dari para pekerja dapat sesuai dengan standar perusahaan, meskipun harus bekerja dari rumah atau WFH. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.